Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, saya Awang Aji Wasita dan kita kembali ketemu di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Episode kali ini kita akan membicarakan beberapa topik seperti kecelakaan bis pariwisata di Jalan Tol Mojokerto Surabaya, masyarakat yang tetap rekreasi meskipun jalanan macet, dan dibentuknya perkumpulan dokter seluruh Indonesia. Nah, kita mulai diskusinya ya. Om Bob, terkait banyaknya kecelakaan di jalan tol di Indonesia, sebenarnya penanganan seperti apa sih yang perlu dilakukan? Jadi begini, kalau di luar negeri itu ada orang yang menyupir kendaraan selama 2 jam berturut-turut, dia harus berhenti. Istirahat 15 menit. Itu harus. Ya. Driver-driver di luar negeri tidak berani melanggar ini. Ya. Karena kalau melanggar, SIM-nya dia itu dikasih bintang atau dilobangin. Lobangnya berapa kali udah selesai, dia udah nggak bisa jadi driver lagi. Mata pencahariannya hilang. Nah, sekarang apakah mau diterapkan seperti itu? Ya, bisa. Omong saja. Karena untuk bisa meyakinkan, bisa melaksanakan ketentuan ini tuh nggak cuman keluar peraturannya, tapi kontrolnya harus dilihat. Satu, sekarang orang kalau SIM-nya sudah bikin di satu tempat, ya, terus misalnya hilang, ya, apakah dia sekarang bisa bikin SIM di lain tempat lagi, tempat yang lain? Sepertinya kok bisa ya. Berarti apa? Datanya belum menyatu. Oh iya. Ya, kalau datanya sudah menyatu pakai big data, jadi orang yang minta SIM itu mintanya misalnya di Jakarta, tapi di ujung Papua sana bisa ngerti bahwa ini namanya sudah pernah minta SIM. Nah, itu lain lagi. Sekarang pertanyaannya sudah ada itu belum? Kalau belum, menginginkan aturan bahwa kalau you menyetir mobil itu menjadi pelanggaran yang fatal, nah, nggak bisa berjalan. Karena kalau sekarang SIM-nya saya dicabut di sini, saya bisa bikin SIM di tempat lain. Nah, itu kan. Nah, Indonesia kemarin kan mencoba dengan iktp itu. iktp itu adalah satu orang mempunyai nomor induk kependudukan kan. Nah, nomor induknya nggak bisa double. Nomornya satu untuk satu orang. Nama yang sama nggak mungkin keluar lagi untuk bisa nomor dapat iktp di tempat manapun. Kelihatannya sudah bisa ini ya. Ya mungkin masih ada bocor 1, 2, 3 lah ya. Tapi rasanya udah hampir sempurna ini yang namanya NIK KTP. Ya, ini. Nah, tapi sekarang SIM sudah seperti itu belum? Nah, itu faktor pertama. Ya. Apakah data SIM itu terintegrasi secara ke seluruh Indonesia? Ya. Terus pengendaliannya bisa enggak? Jangan sudah seperti itu big datanya tapi nanti yang ganti-ganti bisa banyak pihak. Nah, kalau banyak pihak yang bisa, nah, sama juga susah. Harus usernya harus betul-betul tinggi kepercayaannya. Ya, nomor 2. Terus sistem kontrolnya. Kalau memang tidak boleh minum alkohol, kondisi minum alkohol kadarnya tinggi. Nah, sekarang apakah sudah ada pengecekan rahasia secara rutin untuk minum alkohol? Memang peraturannya di Indonesia kan minuman beralkohol itu haram. Izinnya susah gitu kan. Tapi apa menjamin orang nggak minum?
Ya, karena minuman-minuman alkohol yang tidak pakai merek, yang bikinan sendiri, yang namanya oplosan tuh banyak sekali. Kalau kita lihat-lihat itu ya dipikir mana-mana itu wah, banyak yang minum oplosan. Ya sepertinya ya seperti itu kan. Nah sekarang kalau mereka minum itu gimana? Nyetir, nah, nggak pernah ada kan rahasia yang pakai alkohol. Kelihatan mobil kok jalannya oleng, stop, semprit. Ya, turun, supirnya dites lewat napas itu. Kalau kemarin ada itu yang ngecek COVID itu kan pakai Genus itu. Genus. Yang sekarang nggak tahu kabarnya. Sekarang ini apakah sekarang ada ya polisi lalu lintas, aparat yang ngawasin DLJR apa itu, kalau orang nyetir kelihatan nggak bener di stop, tes pakai Genus tadi itu, ya kan? Apakah kadar alkoholnya dari napasnya berapa persen tingkatannya? Itu nggak ada. Jadi ada aturannya tapi nggak ada yang meriksa, ya nggak bisa jalan, ya kan? Terus belum oknumnya, kalau udah seperti ini, oknumnya bertindak tegas atau tidak? Ini nggak boleh nih, SIM-nya dibolong apa enggak? Nah, ketentuannya SIM lubang ini apa sudah ada? SIM yang sudah dilubangin itu berapa maksimum lubangnya? Kalau 3 itu sudah berarti selamanya udah nggak boleh punya SIM. Kalau nggak punya SIM kan nggak berani drive. Kalau di luar negeri. Ya kan? Nah sekarang ini sudah belum. Oknumnya tadi itu gimana? Integritasnya berbakti pada negara itu betul-betul 100% atau enggak? Jangan sampai muncul pasal 86. Kok 86 itu apa, Bob? Ya itu umumnya kan istilahnya 86 kan damai. Ya kan? Kalau ada kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran, ya Pak, daripada ditilang dah pasal 86 aja. 86 atau 68 ya, agak lupa ini. Ya. Apa itu? Damai. Kalau petugasnya, oknumnya bisa diajak damai tadi itu, ya peraturannya nggak jalan lagi. Nah ini bis kecelakaan tadi itu ketahuan karena dia terjadi kecelakaan. Mestinya kan harus dicegah supaya orang takut kalau dia sudah minum sesuatu yang keras-keras tadi itu, dia nggak boleh membawa kendaraan. Itu namanya pencegahan. Sekarang kejadian baru dihukum. Nah ini kan ya menjadi tidak cocok dengan filosofi peraturan. Peraturan itu mencegah supaya jangan terjadi kecelakaan. Bukan setelah kecelakaan baru dihukum. Ya jadi seperti itu repotnya. Nah sekarang kalau bilang 2 jam harus berhenti, ya kan? Setiap 2 jam berhenti, terus itu ngontrolnya gimana dong, Bob? Lah itu. Jadi kalau sudah ada peraturan, kontrolnya gimana? Memang sekarang sepanjang jalan tol itu banyak rest area kan? Iya. Kan banyak rest area itu. Tapi kontrolnya gimana? Kita taunya kalau Lebaran atau jalan tol lagi sibuk karena Idul Fitri atau nanti hari raya Natal, itu cuma dikasih batas yang masuk di area maksimum 30 menit. Nah, misalnya begitu kan. Nah, tapi sekarang yang ngontrol 2 jam harus istirahat tuh gimana? Nah, ini kan harus diciptakan sistemnya semua. Ya misalnya orang yang mau berangkat, mungkin diawali dulu lah. Kalau mobil kendaraan pribadi nggak seperti itu. Tapi kendaraan umum, misalnya yang memuat orang tempat duduknya ya, itu bisa muat 30. Itu berarti sudah harus hati-hati kan. Karena kalau kecelakaan bisa membahayakan. Nah sekarang dibatasi dulu. Kendaraan umum yang kapasitasnya bisa 30 orang, itu harus kena wajib lapor.
Kalau dia start dari kota tertentu, wajib lapor. Saya berangkat sekarang. Nah, kelihatan tuh jam berapa. Iya. Nah, kalau dia berhenti 2 jam kemudian itu, lapor, saya berhenti. Paling sedikit begitu kan. Itu yang sederhana. Ya nanti lapornya dari tempat lain kan juga bisa kan. Kalau mau yang namanya maling itu kan lebih pintar dari yang jaga, ya kan? Tapi minimum seperti itu. Sekarang ya semua kan punya handphone. Nah, mungkin Sherlock atau gimana, ya dah. Misalnya seperti itu. Yang canggih lagi, ya setiap kendaraan yang di atas kapasitasnya 30 orang untuk kendaraan umum ya, bukan yang pribadi, harus dipasang GPS. Nah, begitu dia kemana kelihatan tuh jalan. Ya, oh ini GPS, oh ini kendaraan ini. Ya GPS ada datanya, kendaraannya siapa, kendaraan apa, jalan. Nah, masuk jalan tol yang bebas hambatan itu kan memang kalau 2 jam bisa ngantuk kan. Oh ini 2 jam loh kok belum berhenti. Nah ini ngelanggar. Artinya berarti ada petugas yang selalu standby untuk ngecek. Iya. Peraturan kalau nggak ada yang ngecek, nggak ada yang kontrol, ya sama aja bohong. Membuat peraturan untuk dilanggar kan. Nah, karena nggak ada yang kontrol. Jadi pakai GPS ketahuan dari ini ke sini dia jalannya, kecepatannya juga kelihatan. Katanya sekarang jalan tol kecepatannya maksimum nggak boleh lebih dari 100 misalnya. 100 km ya, bukan mil ya. Nah, 100 km. Itu sekarang kontrolnya kan pakai itu. Apa infrared itu kelihatan kalau kita naik jalan tol itu kelihatan biak. Oh, itu lagi ada kamera itu. Nah, langsung pelan. Kalau kameranya udah jauh nggak kelihatan, ketancap gas lagi 140. Nah, ini harus dikontrol pakai GPS ketahuan. Mobil pribadi ya udahlah, karena kecelakaan ya pribadi. Tapi kalau kendaraan umum, supirnya nekat, korbannya banyak. Seperti sekarang ini 15 orang mati. Berapa itu kalau mati? Nilainya mati. Ya memang diganti sama asuransi. Yang mati kemarin diganti 50 juta kan. Kalau yang luka-luka 25 juta. Apa orang mau dikasih 50 juta suruh mati? Kan nggak begitu ceritanya. Ya jadi betul-betul pakai GPS ketahuan. Oh, bis nomor ini berangkat udah jalan berapa jam nih. Kecepatannya berapa kelihatan. Seperti kalau kita main pakai Google Map atau Waze itu, tahu kan. Kita jalan berapa kilometer per jam kecepatannya. Nah ini ketahuan semua. Nah memang kalau memang bikin aturan ya bikinlah. Cara kontrolnya gimana? Kalau bisa bikin peraturan tapi nggak ada kontrolnya, yaitu lip service. Di atas kertas sudah baik kerjanya, tapi kenyataannya enggak. Fenomena seperti ini apakah hanya terjadi di kendaraan atau bus aja ya Om Bob? Iya, karena begini, kalau di kereta api rasanya kok nggak ada ya. Karena kereta api itu kan sudah jalannya pasti nggak mungkin ada hambatan toh. Nggak mungkin nyelip juga. Ya, nggak ada yang nyelip. Nggak nyelip, nggak diselip. Ya. Jadi mungkin kalau di kereta api relatif lebih oke ya. Ya itu. Kalau di kendaraan pesawat terbang, itu memang sekarang pesawat terbang kan banyak sekali dan mungkin semua penerbangan itu sudah pakai autopilot. Tinggal kalau pesawatnya udah naik, ya naik itu mungkin kelihatannya juga sekarang udah auto take off. Asal landasannya benar ya. Jarak landasannya benar, dia di setel auto take off. Ya pilotnya tinggal duduk, lihat panel-panel saja, jalan dengan sendiri. Ya paling saatnya kalau harus rodanya dicopot atau apa itulah, mungkin itu memang harus pakai knop-knop. Demikian juga kalau mendarat. Mendarat itu akan ada auto landing. Pasang auto itu udah pilotnya boleh sinsot-sinsot. Landingnya halus pula. Halus pula. Udah begitu karena memang sudah terintegrasi sinyal-sinyal dari bawah sama di pesawatnya itu sudah sinkron. Itu aja pengawasannya ketat. Ya, pilot sebelum terbang betul-betul harus dicek.
dia memang minum alkohol atau enggak, tidurnya cukup atau tidak. Ini harus dicek semua. Karena membawa manusia lebih banyak. Ya, tapi ya begini, itu memang kelihatannya kalau naik pesawat terbang itu kan menakutkan. Ya, kalau jatuh bagaimana? Memang pesawat kalau jatuh ya mati semua kan. Horor ya. Kalau kendaraan rasanya kok lebih aman. Tapi secara statistik, kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal antara yang naik pesawat, kecelakaan yang terjadi karena pesawat, atau kecelakaan yang di darat, itu ternyata banyak yang di darat. Cuman di darat kan tidak terdramatisir meninggal. Tapi kalau kereta, kalau pesawat kan jatuh semua penumpangnya, dikabarkan tipis harapannya untuk hidup. Nah, misalnya gitu. Tapi kalau kendaraan kan seperti kemarin yang mati 15, sepertinya wah nggak apa-apa, masih karena masih banyak yang hidup. Ya, jadi semua yang untuk kepentingan umum, kendaraan komersial yang mengangkut umum, orang banyak, itu pengawasannya harus ketat. Ya, ini aja. Jadi ini semoga dia akan datang itu memang, kalau memang jalan tolnya di Indonesia itu makin lama makin banyak. Artinya banyak tuh makin panjang ya. Sekarang nanti harapan tahun 45 nanti sudah bisa misalnya 50.000 kilometer, itu kan negara kita malah lebih makmur ya, karena infrastrukturnya menjadi lebih bagus. Nah, tapi controllingnya ini juga harus bisa lebih baik dan harus bisa lebih ketat, agar supaya jangan ada orang yang dirugikan karena keteledoran supir yang membawa kendaraan itu. Oke. Well, dari diskusi ini sih, ini juga sempat mengingatkan kita ke beberapa waktu yang lalu, waktu kita ada liburan panjang, liburan lebaran itu, yang ternyata masih juga macet ada di mana-mana, tapi masih juga banyak orang berekreasi segala macam. Ini menurut Bob gimana ini? Iya memang. Tapi anyway, ini kemarin penanganan lalu lintas selama lebaran ini kan you tahu ini yang jumlah manusia yang lalu lalang dalam rangka lebaran ini kan kalau nggak salah itu lebih dari 60 juta orang ya di Indonesia ini yang keliling. Iya, betul. Ya, itu dipuji ya bahwa pengaturannya cukup baik. Okay. Dan kecelakaannya turun banyak. Ya, ini luar biasa. Ya, cuman memang teknik-teknik dari kontraflow ya, terus one way ya, jalan yang harusnya dua arah jadikan satu arah. Ya. Kontraflow itu seharusnya yang ke utara menjadi yang ke utara itu misalnya ada 3 jalur, cuman yang ke utara cuman dikasih 1 jalur, tapi yang berlawanan 2 jalur seperti itu ya, supaya mengatasi masalah macet salah satu jalurnya kan. Nah ini dianggap bagus, diakui ya petugasnya memang repot ya. Tetapi memang terjadi ekses-ekses yang kurang diperhitungkan atau persiapannya kurang. Itu memang terjadi macet-macet di beberapa tempat yang kena kontraflow atau one way tadi itu satu arah, itu macet 7 jam 8 jam karena orang nunggu di jalan mau masuk nggak bisa karena one way kan. Ini macet 7 jam 8 jam. Nah ini kan sebetulnya masalahnya hanya komunikasi. Jadi secara teknik sudah oke, tapi komunikasinya terhadap pengguna jalan itu kurang. Artinya menyosialisasikannya. Ya. Oke. Jadi kampanyenya kurang. Jadi harusnya itu digebras. Kalau udah ditentukan itu genjot seminggu sebelumnya, itu digenjot melalui semua jalur kan. Jalur sosmed boleh, konferensi pers boleh, ya, media-media konvensional itu juga boleh, harus ya. Yang tradisional juga boleh pakai selebaran, pakai toa-toa itu ya, difungsikan semua itu. Lah itu bisa. Nah tapi kalau mau pakai media-media koran dan lain-lain itu kan juga butuh biaya Om Bob. Ya pasti dong. Itu
koran, televisi, radio. Yeah. Itu kan hidupnya dari orang masang iklan. Yeah. Itu hidupnya itu kan karena dia ngumpulkan pendengar, membaca sama pemirsa. Kan itu biaya. Yeah. Nah, sekarang pemerintah kepengen tugasnya ini selesai dengan bagus atau enggak? Yeah. Apa cuman ngomong tapi enggak beres? Menjadi keributan. Kan harus beres. Ada biayanya. Ya dibayar. Jadi biaya penanganan kelancaran arus balik atau arus mudik. Arus pulang kampung juga boleh ya. Nah itu ada biayanya. Salah satunya biaya pemasangan sosialisasi di media massa. Harus dianggarkan. Jadi jangan cuma himbau, hey radio, hey televisi, ini karena ada pengalihan arus, tolong ini disiarkan. Ya boleh, cuma disiarkan sekali, 2 kali. Ya tapi kalau ini saya bayar ya, saya kepingin ini sosialisasi ini sehari harus dikeluarkan 20 spot. Ya jam-jamnya ini. Yang bayar. Jadi dilaksanakan dengan baik. Jadi kena sasaran untuk ini. Ini masalahnya orang-orang ini sudah tahu kalau jalanan akan macet Om Bob, tapi tetap aja rekreasi, tetap aja jalan gitu. Iya memang. Dipikir-pikir kita aneh ya. Sudah tahu macet, sudah tahu mesti nggak karuan, banyak sekali yang pakai jalan. Masih ada juga yang naik mobil keluar dari tempat asalnya, sudah tahu kalau akan macet di jalan 7 jam, 8 jam. Iya. Tapi tetap jalan. Nah ini yang namanya sindrom. Artinya itu orang sudah terlalu lama di rumah. Jadi dia butuh suasana yang lain. Supaya tidak stres. Memang ada itu, penyelidikan ada itu dari survei. Ya, jadi orang itu nggak cuman duduk diem makan enak, nonton TV, denger radio itu sudah seneng, enggak. Kalau begitu terus juga boring. Bosan sekali, harus cari yang lain. Nah, sekarang kalau jalannya macet gimana? Ya nggak apa-apa, kan sejak di rumah. Macet di jalan ya kita enjoy aja macetnya itu. Nah, itu banyak terjadi. Maka tidak heran kalau lebaran atau liburan itu macet pun orang pergi karena mereka udah terlalu lama tidak pergi, nggak tahan lagi. Jadi kerugiannya di dalam macet jalan itu dibanding dengan kerugian kalau tetap di rumah itu rugi di rumah, depresi. Ya udah, makanya terjadilah seperti ini. Tapi masalahnya kan selalu macet seperti itu. Sebenarnya yang salah siapa ya kalau gini ya? Ya memang susah ya, ini yang salah siapa nih? Memang budaya kita kan seperti itu. Dan sekarang misalnya kita udah nggak tahan di rumah, harus pergi. Karena kalau nggak depresi. Ya. Apalagi mungkin anak-anaknya juga kan di rumah terus gitu kan depresi juga. Ya, selama ini kerja terus, nah ini harus ada rileksnya. Tapi semua macet, kan nggak jadi pergi. Yeah. Ya mending pergi macet daripada di rumah depresi. Ya ini orang ini lebih banyak yang seperti ini daripada yang milih tetap di rumah. Oke. Nah sekarang kalau liburannya hanya itu, kalau nggak libur nggak bisa pergi. Kalau libur macet di mana macet. Ya kalau nggak pergi ya nggak pergi lagi. Iya juga. Ya gimana? Ya jadi yang betul memang kalau ada situasi seperti ini ya pemerintah yang ngatur perjalanan supaya nggak macet macam-macam itu harusnya ya bisa ya, cuman ya diperlukan kerja keras. Sepertinya kita sekarang akan masuk ke diskusi selanjutnya nih Om Bob, karena ini juga cukup menarik perhatian banyak orang nih. Beberapa waktu yang lalu sebuah talk show di televisi menampilkan satu tema yang sampai sekarang masih ramai juga loh, seputar IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Waktu itu muncullah statement-statement yang cukup menggemparkan bahwa ada dokter yang menguak realita-realita di balik IDI. Ini menurut Om Bob gimana nih? Ya, itu talk show kemarin di stasiun televisi itu memang ya momennya pas ya.
Karena masalah ID ini menjadi geger, ya, menjadi ribet di seluruh Indonesia, bahkan negara-negara tetangga juga ya. Itu karena ada pemecatan secara permanen Dr. Terawan. Ya, nah, Dr. Terawan ini kan dulu menjabat Menteri Kesehatan. Nah, ini kok Menteri Kesehatan bekas ya. Pokoknya ya pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kok dipecat sama ID. Wah, ini kan geger ya. Ada apa di balik ini? Ya lah ini. Makanya kebetulan akhirnya muncul PDSI, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia ya, atau persatuan atau perkumpulan ya, ya itu jadi PDSI. Ini kan semacam organisasi tandingan. Nah itu televisi swasta kemarin dengan hostnya pengacara yang sangat terkenal itu ya kan. Nah itu kan pinter ya, situasi ini pasti pemirsanya banyak, ini ratingnya tinggi, iklannya banyak nanti ya, mahal lagi ya. Nah ternyata dua belah pihak itu kan dimunculkan. Ya, nah memang terjadi semacam orang jadi lebih nyata mengerti sebetulnya apa yang terjadi. Nah kalau ada tulisan seorang dokter yang kemarin beredar secara luas di sosmed, ya itu dia akan mengatakan, iya, bahwa ini ternyata memang selama ini kalau dokter-dokter itu harus menjadi anggota ID. Kalau tidak jadi anggota ID, tidak bisa mempunyai izin praktek. Nah, seperti itu. Ya, kalau sudah sekolah dokter, lulus, kepinterannya dipakai untuk masyarakat kan praktek dokter. Apakah di rumah sakit, apa praktek pribadi. Itu haknya warga negara Indonesia untuk mencari penghasilan kan. Ini kalau nggak jadi anggota ID nggak bisa, izinnya nggak bisa keluar. Yang namanya rekomendasi dari ID itu diperlukan untuk mendapatkan izin. Memang izin itu keluarnya dari pemerintah, Departemen Kesehatan. Tapi kalau nggak melalui ID rekomendasinya, itu nggak bisa, nggak dapat izinnya. Wah ini kan luar biasa. Ya, yang mengeluarkan izin itu pemerintah, tapi kalau tidak ada rekomendasi dari ID, you nggak bisa dapat izinnya. Nah, seorang dokter untuk mendapatkan rekomendasi itu harus wajib menjadi anggota ID, bayar iuran. Dokter di Indonesia itu ada jutaan tuh ya, bisa ada 3 juta 4 juta dokter tuh. Iurannya sebulan berapa, itu berapa duit tuh katanya. Dari kemarin itu sempat keluar, ini kok nggak ada pertanggungan jawab ya, uang iuran anggota itu berapa banyak kok nggak ada pertanggung jawabannya, katanya begitu ya, katanya loh ya. Oke. Ya terus saya anehnya nggak wajib menjadi anggota. Nggak cuman itu, dari diskusi kemarin itu, dari talk show di televisi tadi itu sempat ada yang ngomong ternyata kekuatan ID itu besar sekali. Dokter diaspora dari luar negeri yang mau kembali ke Indonesia itu sulit untuk bisa praktek di Indonesia. Jadi banyak keluhan. Jadi dokter-dokter orang-orang Indonesia yang sekolah dokter pintar-pintar di luar negeri itu pulang di Indonesia itu nggak bisa praktek. Karena rekomendasi itu dari ID, yang profesinya juga dokter semua. Nah ini kan ada konflik of interest. Saya dokter memberi izin rekomendasi pada dokter lain untuk praktek. Loh kalau nggak ada duitnya, nggak ada interestnya. Ini kalau saya ngasih izin dokter 10, porsi saya selama ini pasiennya mungkin bisa berkurang dibagi sama 10 orang itu kan. Ini kalau mau pakai teori konflik of interest loh ya. Seharusnya yang mengeluarkan izin kan bukan orang yang profesinya dokter. Siapa? Ya Departemen Kesehatan udah betul. Cuman sekarang juga herannya aturannya kenapa dari Departemen Kesehatan itu kalau melihat gejala yang sudah berpuluh-puluh tahun ini kok
rasanya kok ya rada aneh. Kok harus ada rekomendasi dari ID baru Departemen Kesehatannya mengeluarkan izin. Itu nggak ada terjadi di mana-mana. Di seluruh dunia itu nggak ada. Tapi di Indonesia ada. Dan ini sudah berlangsung lama sekali. Inilah yang salah satu mengakibatkan dunia kesehatan di Indonesia, servis dokternya, servis rumah sakitnya, tarifnya, macam-macam itu tidak kompetitif. Sehingga banyak orang yang punya duit, bahkan yang nggak punya duit juga berani nekat ya, berobat ke Penang, ke Kuala Lumpur, ke Singapura karena yakin di sana dapat pelayanan yang bagus dan pengobatannya bagus. Banyak cerita-cerita yang kalau diceritakan ya agak kuping bisa merah. Di Indonesia, di rumah sakit terkenal, dokternya hebat, penyakitnya nggak ketemu. Begitu sampai di luar negeri, Singapura atau Penang, ternyata sepele. Cuman diapain 2-3 hari udah selesai. Pulang Indonesia sudah seger buger. Ini kan jadi susah. Salah satunya ya mungkin ini. Jadi oknum-oknum ini membuat situasi berkembangnya ilmu-ilmu kesehatan masyarakat, termasuk kemampuan untuk mengobati pasien ya, untuk diagnose macam-macam itu menjadi makin lama makin nggak benar. Karena apa? Dokter-dokter yang diangkat ini dari kesimpulan-kesimpulan yang kemarin ada talk show di televisi itu ya. Jadi misalnya orang yang mau masuk ke spesialis, dokter itu kan sekarang udah lulus dokter umum, kalau mau ngambil spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis tulang, bedah atau apa itu kan harus sekolah lagi mungkin 2 tahun. Betul. Ini mau masuk itu juga susah. Sepertinya ada geng gitu loh ya. Cara kasarnya geng atau kelompok-kelompok tertentu yang diutamakan. Ya, kalau zaman dulu kan umumnya kalau nggak pakai duit nggak bisa, misalnya seperti itu ya. Tapi sekarang lebih dari itu, nggak cuma duit doang. Ya, banyak cerita ini siapa yang mau masuk. Ya, ada yang nulis tuh dari dokter diaspora orang Indonesia yang jadi dokter di Singapura, karena dia nggak bisa praktek di Indonesia, lulusan Australia. Itu dia mengatakan pada saat mau masuk kok yang ditanyakan dahulu itu bukan lulusanmu apa, tapi tanyain agamamu apa. Ini kan jadi susah kan. Nah dengan munculnya PDSI tadi itu, ya, nah ini kan menjadi tandingan bagus. Karena kalau satu monopoli gimana? Dan tujuannya PDSI ini kan juga menampung dokter-dokter yang selama ini hatinya tidak cocok dengan ID. Ya enggak apa-apa, ada 2. Asal tujuannya sama-sama loh. Untuk memajukan dunia kedokteran di Indonesia. Indonesia penduduknya 250 juta. Masa kalah sama Singapura sih? Sama Penang sih? Orang pintar di Indonesia itu lebih jauh lebih banyak. Cuman selama ini dia tidak bisa apa-apa. Termasuk dokter, tertulis itu kemarin sempat singgung, dokter yang ada di kapal, yang pasiennya nggak perlu bayar atau bayarnya hanya sedikit, yang keliling di daerah-daerah, itu kan dokter pintar, lulusan luar negeri, tapi kan nggak bisa praktek. Makanya dia terus prakteknya udah karena tujuannya memang berbakti pada masyarakat rakyat Indonesia ya, dia prakteknya pakai kapal. Kapalnya pun sumbangan-sumbangan. Dokter Darmawan tuh jalan. Lah itu sayang kan, orang Indonesia bagus-bagus semua nggak bisa praktek gara-gara ada model-model seperti ini. Ya saatnya sekarang harus dicopot. Jadi kalau memang kemarin mempunyai kekuasaan seperti itu kan jadi macan kan. Nah, sekarang harus dicopot giginya supaya jadi macan ompong. Jadi persatuan tadi itu berkumpulnya itu bukan untuk menentukan nasib orang-orang, tapi harus menentukan jalannya bagaimana supaya
dunia kedokteran di Indonesia itu lebih baik. Kalau udah berkumpul kayak gitu terus ngurusin apa dong? Paling kan juga ngurusinnya izin lagi. Lah, itu yang kemarin kan izin. Karena kalau nggak jadi anggota, nggak keluar rekomendasinya. Dan yang hebat lagi kan, ID kemarin itu ya, itu kan menentukan kalau izin prakteknya habis. Praktek itu kan 5 tahun sekali izinnya. Padahal yang menjadikan dokter kan sekolahan dokter kan. Yeah. Masa dokternya bisa dicabut sih? Yeah. Kamu tidak layak jadi dokter. Ya, itu mau memperpanjang izin tuh ditentukan syaratnya oleh kemarin oleh ID ya. Bahwa kamu harus mengikuti yang namanya itu peningkatan mutu dirimu sendiri. Sudah pernah ikut seminar apa? Pernah ikut workshop apa yang berbau kedokteran? Ya. Lah itu makanya kalau ada seminar, ada apa-apa yang dari dokter itu ada. Ini mendapat poin. Jadi orang datang walaupun ilmunya sudah di bawah apa yang dibawakan itu harus datang karena dapat poin supaya izin prakteknya bisa diperpanjang. Jadi kalau ada seminar kedokteran tuh penuh itu sebetulnya yang betul-betul perlu tuh mungkin cuma 20%. Lainnya tuh ya ada urun muka, bayar biayanya, kadang-kadang dibayari sama perusahaan obat supaya dapat poin. Karena kalau you nggak punya nilai poin itu izinnya nggak diperpanjang. Jadi bertele-tele. Nah ini jadi makin lama makin runyam. Nah dengan adanya PDSI ini mudah-mudahan udah nggak seperti itu lagi dan pemerintah mengerti bahwa ini nggak benar. Maka mudah-mudahan pemerintah menyabut lah kalau memang itu ada aturan yang bunyinya izin praktek diberikan oleh pemerintah Departemen Kesehatan atas dasar mempunyai rekomendasi dari ID. Itu kalau memang ada ya itu harus dicabut, dikeluarkan oleh pemerintah titik. Asal dia sudah lulus jadi dokter itu kan. Iya. Atau tidak dalam perkara malpraktek masuk penjara. Ini berarti dokter ini ngawur. Nah, sudah dibuktikan di pengadilan. Izin tidak diberikan lagi, dia harus cabut izinnya itu boleh. Tapi status dokter itu kan dari sekolahan. Bukan dari ID kan. Ya. Nah, sebetulnya kalau organisasi yang seperti ini sebetulnya itu harus memikirkan bagaimana supaya dunia kesehatan di Indonesia itu bisa lebih maju. Misalnya loh ya, kurang rumah sakit, lah dia mengajukan usul sama pemerintah. Ya di daerah ini penduduknya ada sekian, kok rumah sakitnya baru ada 1. Bagaimana kalau pemerintah bikin rumah sakit lagi di sana? Itu membantunya di sana. Ya terus misalnya masalah pajak. Misalnya sekarang kalau dokter-dokter pajaknya tuh dianggap terlalu mahal. Lah merasa nasibnya kan. Lah ikatan ini mengajukan permohonan atau berargumentasi dengan Menteri Keuangan. Bu Menteri, ini dokter-dokter ini pajaknya sekarang kok dirasa keberatan. Ya dokter tuh ke sekolahnya gini. Bisa nggak pajaknya diturunin? Nah itu kesejahteraannya dibantu lewat di sana. Misalnya sekarang pajaknya import obat-obatan mahal atau alat-alat kedokteran itu mahal. Lah ID atau nanti PDSI tadi itu menyatakan keberatan sama pemerintah. Boleh enggak kalau alat-alat kesehatan itu pajaknya jangan tinggi-tinggi atau bebas pajak. Supaya alat-alat yang dipasang di rumah sakit itu menjadi tidak mahal. Karena tidak kena pajak, jadi kalau narik tarif pada pasiennya itu bisa murah. Iya, betul. Kan di Singapura, di Kuala Lumpur itu harga obat lebih murah ketimbang di Indonesia karena di sana pajaknya sepertinya 0 untuk obat-obatan. Lah ini harus diperjuangkan, bukan malah maaf ya mengintimidasi kalau nggak dapat rekomendasi dari gua lu nggak bisa praktek. Jadi kekuasaannya itu disalahgunakan, sepertinya disalahgunakan ya. Jadi
tujuannya tidak yang tadi itu, tapi yang lain. Oke. Makanya nih jadi susah. Berarti nantinya tidak ada lagi pemecatan-pemecatan ya, Om Bob? Ya, memang keanggotaan asosiasi itu kalau di seluruh dunia itu adanya sukarela. Iya. Jadi nggak dipaksa, ya. Jadi kalau sekarang kemarin itu kalau merasa nggak mau tapi nggak bisa harus, karena kalau nggak dapat rekomendasi. Gimana? Ya kan nasibnya di tangannya dia. Ngono. Jadi memang harus yang dipikirkan kepentingan nomor satu, kepentingan masyarakat. Sesuai dengan sumpah dokternya kan. Iya. Wah. Ya, sekarang kan masih banyak itu rumah sakit tuh kalau masuk nggak ada uang mukanya nggak boleh masuk dulu. Kelihatan pasiennya udah setengah mati di tempat UGD sana dibiarin dulu. Ini administrasi beresin dulu. Ini siapa yang mau bayar? Ini siapa yang mau bayar? Gitu. Wah, ini ada uang mukanya enggak? Misalnya begitu. Itu masih terjadi loh. Ya servis-servisnya masih jelek. Nah, mestinya ya ID harus nanti mudah-mudahan yang PDSI ya itu dua-duanya itu harus sama-sama mempunyai satu visi atau misi bahwa meningkatkan servis pelayanan rumah sakit kepada masyarakat harus makin lama makin baik. Nah, salah satunya mungkin mereka harus membuat yang namanya standarisasi, klasifikasi rumah sakit ini, klasifikasinya apa? Contoh aja tuh PHRI itu kan sudah ada. Ya ini bintang 5, ini bintang 4. Nggak ada orang yang bintang 2 bilang memasang pelang saya hotel bintang 5. Kalau dia bukan bintang 5, dia berani mengatakan dia hotelnya bintang 5, itu kan kena sanksi lah. Ini juga begitu. Jadi timnya memeriksa rumah sakit ini masuk kelas apa. Sekarang ini kan adanya dari pemerintah. Nah, sekarang harus dari pihak yang lain. Supaya masyarakat punya pilihan, benar nggak nih penilaiannya. Jadi akreditasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta. Jadi makin lama orang makin percaya. Sekarang orang kan percaya nih hotel bintang 5 kayak gini orang percaya. Oh, hotel bintang 5 tuh pasti ada kolam renangnya, restorannya 24 jam. Macam-macam. Kalau Melati 1 ya seperti itu, kamar mandi di luar misalnya begitu kan. Itu sudah ada standarnya. Rumah sakit ini mesti begini. Dokternya diajak ngomong-ngomong mesti oke. Enggak, kalau enggak cuman dokter cuman bagaimana penyakitnya dok. Kemarin juga ada keluh kesah itu yang ditulis di surat pembaca. Ya, dia mengatakan bahwa dia sudah ke rumah sakit, ternyata dokternya kalau diajak ngomong-ngomong tuh diam saja. Gitu ya, bahkan dia bicara agak keras sedikit. Dok, ini gimana? Saya kok dibiarin saja. Yang marah susternya, jangan teriak-teriak. Wah, gimana ini? Nah, ini kan nggak boleh terjadi. Ya bikin malu kan. Kalau dokter di Indonesia itu seperti itu. Jadi harus mengutamakan pelayanan. Nggak ada yang ngomong, apa dokter-dokter tuh kalau di sekolahan tuh nggak diajari marketing ya. Marketing itu kan mengutamakan service. Membuat puas pelanggan. Betul. Ya, jadi pasien itu kan pelanggan. Ya harus dilayani dengan baik. Di sini kok enggak ya? Sepertinya pasien yang butuh dokternya. Harusnya kan dokternya juga butuh pasien. Itu idealisnya begitu. Tapi kalau sekarang dokter pintar-pintar nggak boleh praktek, lulusan luar negeri itu ya dokternya kurang orang yang dari sini mau kemana lagi kalau nggak ada dokter yang lain. Ya jadi ini kan lingkaran-lingkaran setan ini. Mudah-mudahan dengan adanya PDSI ini bisa selesai. Ya tidak mudah, tapi paling dikit 1-2 tahun ke 3 tahun ini bisa oke. Karena sepertinya dokter luar negeri sekarang yang lulusan luar negeri orang Indonesia bisa kembali dengan tidak akan dipersulit untuk praktek di sini. Nah, kita lihat aja. Kalau memang ini betul, ya justru kehadirannya PDSI tadi itu membawa nasib dunia kesehatan di Indonesia itu makin baik. Jadi bukan ini menjadi dimusuhi, harus didukung. Sekarang kalau dokter-dokter yang merasa tidak puas dengan
organisasi yang lama, ya sekarang pindah aja ke sana biar seimbang. Kalau seimbang kan karpetnya baik semua. Iya. Tapi kalau yang satu karpetnya merah, yang satu nggak pakai karpet, gimana? Ya, jadi nggak usah riko, nggak usah sungkan. Situasi memang harus ganti. Pindah yang lain ya pindah saja. Wong ya nggak ada apa kok. Sekarang toh nggak usah rekomendasi dia untuk berpekerjaan izin praktek. Kalau memang itu terjadi loh ya. Kalau emang itu peraturan itu udah dicabut, ya udah pindah aja rame-rame biar seimbang. Jadi masyarakat juga bisa milihnya lebih enak. Nggak cuma pilihannya satu, ya. Karena dua-duanya tujuannya baik untuk Indonesia. Iya, mudah-mudahan. Ya, yang satu bisa mawas diri karena ada pesaingnya, ya itu menjadi baik. Memang kalau satu jelek kok, harus jadi dua, minimum dua, tiga lebih baik lagi. Lebih banyak lebih baik, supaya banyak pilihan. Sehingga sama-sama berlomba untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Menarik sekali diskusi kita kali ini, tapi akhirnya waktu juga yang memisahkan. Sekali lagi Om Bob, terima kasih banyak untuk diskusinya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Awang Aji Wasita undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.